sedang di Masjid Gede Kauman, salah satu masjid paling bersejarah di Yogyakarta. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah umat muslim, tetapi juga sebagai simbol harmoni budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Terletak di sisi barat alun-alun utara, masjid ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan Kesultanan Yogyakarta. Hari ini kita akan menelusuri sejarah, arsitektur, dan perannya dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Masjid Gede Kauman didirikan pada tahun 1773 Masehi atas perintah Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunannya dirancang oleh Kiai Wiryokusumo, arsitek utama Kesultanan. Masjid ini sengaja dibangun di dekat keraton untuk menegaskan hubungan yang erat antara agama dan kekuasaan pada masa itu. Kemudian, jika kita melihat dari luar, Masjid Gede Kauman memiliki bentuk yang sangat khas. Atapnya berupa joglo tumpang tiga yang melambangkan konsep keislaman, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tumpang tiga ini juga mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Struktur utama masjid ini didukung oleh 4 tiang besar yang disebut dengan saka guru, yang terbuat dari kayu jati pilihan. Perhatikan juga detail ukiran pada tiang dan pintu masjid. Setiap motif memiliki makna filosofi seperti doa untuk kesejahteraan dan kesucian tempat ini. Di area depan, teman-teman akan menemukan serambi yang luas yang biasanya digunakan untuk kegiatan sosial dan belajar agama. Tradisi ini masih dilestarikan hingga kini, terutama saat Ramadan atau peringatan Hari Besar Islam. Masjid Gede juga memiliki bedug dan kentongan berusia ratusan tahun yang digunakan untuk menandai waktu sholat. Ketika teknologi modern seperti mengeras suara belum ada, alat ini sangat penting untuk mengumpulkan jemaah. Selanjutnya, fungsi dan tradisi keagamaan di Masjid Gede Kauman. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Gede Kauman ini juga digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan sosial dan budaya. Salah satunya adalah tradisi yang paling terkenal di Yogyakarta, yaitu sekaten. Sekaten ini dilaksanakan pada bulan Maulid, yaitu pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana di Masjid Gede Kauman ini ketika sekaten itu digunakan untuk pengajian dan doa bersama. Sedangkan di dalam kampung Kaumannya itu ada pasar dan juga kegiatan budaya lainnya. Sekaten ini mencerminkan paduan antara adat Jawa dan nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas Yogyakarta. Selain tradisi, masjid ini juga menyimpan banyak peninggalan sejarah. Mimbar kayunya yang megah masih digunakan untuk khutbah Jumat. Sebagian besar ornamen dari masjid ini juga masih tetap asli dan dipertahankan dari sejak pertama kali didirikannya masjid ini, seperti ukiran pada pintu utama dan pagar yang mengelilingi area masjid. Nah, semua ini juga menunjukkan bahwa keahlian para pengrajin pada masa itu sekaligus simbol penghormatan terhadap warisan budaya. Masjid Kauman ini memberikan gambaran bagaimana Islam dan budaya Jawa serta sejarah berpadu dengan indah di tempat ini. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat sholat, tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang terus hidup hingga saat ini. Halo teman-teman, setelah teman-teman melihat destinasi sebelumnya, sekarang kita ke Museum Sono Budoyo. Oke, setelah di samping alun-alun utara, kalian bisa masuk untuk membeli tiket museum di sebelah sini. Untuk parkir motor, kalian bisa dari arah pintu masuk ke sebelah kanan, dan untuk parkir mobil bisa di sebelah sini. Oke, untuk arah parkir motor juga kalian bisa menemukan stand-stand makanan atau minuman atau jajanan semuanya di sini. Oke, jadi Museum Sono Budoyo merupakan salah satu museum yang digunakan sebagai pusat pelestarian budaya Jawa yang didirikan pada tanggal 6 November 1935, yang mana didirikan oleh Java Institute. Java Institute ini merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk memajukan seni budaya Jawa, Madura, Bali, dan juga Lombok. Nah, Museum Sono Budoyo ini memiliki lebih dari 30.000 karya yang menyimpan tentang budaya dan sejarah, yang menawarkan berbagai koleksi seni, artefak mulai dari wayang kulit, wayang golek, batik, keris, dan juga benda-benda kuno lainnya. Begitu kita melangkahkan kaki masuk ke depan, kita akan melihat bangunan dengan arsitektur Jawa, yang mana di dalamnya ini terdapat pameran khusus, kemudian ada wahana interaktif, terus juga ada wisata edukatif yang
berisi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di sini juga terdapat perpustakaan yang bisa teman-teman akses untuk lebih mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Sekian. Hai guys, jadi kita sekarang ada di Alun-Alun Utara bersama saya Dita Dan saya Hani. Di sini kami akan menceritakan tentang Alun-Alun Utara. Yeay! Disimak ya. Nah, jadi guys, Alun-Alun Utara atau Alun-Alun Lor itu sebuah landmark berupa tanah lapang yang tidak bisa dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Mengapa disebut demikian? Kenapa disebut Alun-Alun Utara? Soalnya lokasi Alun-Alun Utara itu berada di sebelah utara atau di sisi depan dari Keraton Yogyakarta. Nah, Alun-Alun Utara juga terletak di Sumbu Filosofis Jogja yang ditarik lurus antara Tugu Golong Gilik sampai Panggung Krapyak. Nah, alun-alun ini mencangkup beberapa destinasi lainnya seperti ada Masjid Gede, terus ada Museum Sorobudoyo, dan juga alun-alun ini berdekatan dengan Benteng Vredenburg dan wisata Malioboro. Di tempat ini terdapat 2 pohon beringin yang kini bernama Kiai Wijaya Daru, yang ternyata pohon itu berasal dari Keraton Pajajaran. Kini alun-alun ini telah diberi pagar sebagai pembatas antara trotoar dan juga bagian tanah lapang. Nah, kemudian ceritanya nih pada masa lalu tanah lapang ini menjadi tempat latihan para prajurit untuk unjuk kehebatan nih di depan Sultan dan para pembesarnya kerajaan ini menyaksikan dari Siti Hinggil. Selain itu, dulu alun-alun utara digunakan rakyat juga sebagai tempat agar permintaan atau pendapat mereka itu didengar oleh Sultan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, alun-alun utara Jogja yang mulanya disakralkan sebagai sempat berubah ya menjadi tempat ruang publik yang bebas dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya itu dulu menjadi pusat kegiatan masyarakat seperti pasar malam Sekaten, sampai konser musik juga kerap digelar di alun-alun utara ini. Betul banget. Nah, sekarang Keraton Yogyakarta kembali merevitalisasi alun-alun ini seperti semula dengan menutup permukaannya dengan pasir dan juga pagar besi. Nah, kenapa sih alasan alun-alun utara ditutup dengan pasir lembut yang ternyata pasir ini bermakna penggambaran laut tak berpantai sebagai perwujudan dari Tuhan yang Maha Tidak Terhingga. Secara keseluruhan, makna alun-alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi manunggaling Kawula Gusti. Adapun tujuan utama revitalisasi alun-alun utara yaitu untuk mengembalikan fungsi tempat ini seperti sebelumnya. Nah, kemudian pada masa lalu alun-alun utara ini memiliki 64 pohon beringin seperti yang di tengah itu, yang melambangkan usia Nabi Muhammad SAW dalam masa kalender Jawa ketika beliau meninggal. Di antara pohon-pohon beringin ini berjajar pendopo-pendopo kecil yang dinamakan bangsal perkapalan, yaitu sebagai tempat bupati menginap dan beristirahat ketika menghadap sultan. Nah, ada juga nih 2 bangsal pengurakan di pinggir sisi utara, yaitu tempat ngurak atau mengusir warga yang tidak taat pada aturan mereka, dan juga sebagai tempat untuk penyimpanan senjata. Selanjutnya ada juga 2 bangsal yang bernama bangsal Balimangu yang mengapit gerbang menuju Masjid Gede sebagai tempat untuk pengadilan agama. Nah, kemudian sebagai bagian dari wilayah keraton, alun-alun utara ini juga menjadi salah satu wilayah yang sakral di mana tidak sembarang orang diperkenankan untuk memasukinya. Untuk masuk ke alun-alun utara sendiri ini, seorang harus memperhatikan aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Kemudian aturan tersebut tidak boleh menggunakan kendaraan, kemudian tidak boleh menggunakan alas kaki, mau itu sendal atau sepatu, dan tidak boleh bertongkat, serta tidak boleh mengembangkan payung. Nah, hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Raja Keraton, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, jadi setiap kegiatan di alun-alun utara itu mereka semua harus mengantongi minimal 3 izin ternyata. Pertama, dari Keraton Jogja sebagai pemilik tempat harus memberikan izin terlebih dahulu. Maka setelahnya pemerintahan dan kepolisian baru akan memberikan izin. Nah, gitu guys ceritanya. Gimana? Tertarik nggak? Gimana? Tertarik kan? Pasti kapan-kapan lagi. Dadah. Bye-bye.
Halo Halo, teman-teman, teman-teman. sekarang kita lagi di Keraton Keraton Yogyakarta. Yogyakarta. Buat teman-teman yang masih asing sama keraton, kita cari tahu yuk. Yang pertama, apa sih itu keraton? Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat atau lebih dikenal sebagai Keraton Yogyakarta adalah istana resmi Kesultanan Yogyakarta yang terletak di kota Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Istana ini merupakan hasil perpecahan Mataram Islam yang melahirkan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Istana ini juga berfungsi sebagai kediaman Sultan dan keluarganya, serta pusat budaya dan sejarah Jawa. Selanjutnya, fungsinya. Keraton ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya ialah kediaman Sultan, yaitu tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Lalu selanjutnya pusat budaya atau pelestarian seni dan tradisi Jawa, termasuk seni pertunjukan. Lalu ada museum, yaitu tempat menyimpan koleksi sejarah dan pusaka. Dan yang terakhir, sebagai tempat upacara resmi atau lokasi untuk berbagai upacara dan perayaan. Selanjutnya teman-teman, kita akan sedikit membahas mengenai sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Yogyakarta. Nah, untuk keratonnya sendiri didirikan pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I setelah penandatanganan perjanjian ganti antara Sultan Mataram dengan VOC. Nah, dengan perjanjian tersebut, kerajaan Mataram ini terbagi menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Yogyakarta dan juga Surakarta. Nah, selain berfungsi sebagai tempat tinggal keraton, Keraton Yogyakarta ini berfungsi sebagai pemerintahan, budaya, dan kesenian di wilayah Yogyakarta. Berlokasi di selatan Gunung Merapi dan dekat dengan Sungai Opak untuk mendirikannya. Lokasi strategis ini dipilih langsung oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, Keraton Yogyakarta ini memiliki desain arsitektur yang menggambarkan perpaduan antara tradisi Jawa dan juga Islam dengan simbol-simbol kosmologi Jawa yang masih kental. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan sedikit membahas mengenai beberapa ruang atau bagian-bagian inti dari Keraton Yogyakarta. Yang pertama adalah alun-alun kidul atau alun-alun selatan yang terletak di depan keraton, dan alun-alun ini biasa digunakan untuk upacara dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Nah, terdapat dua pohon beringin besar di bagian tengahnya yang memiliki makna filosofis dalam kehidupan masyarakat Jawa. Untuk bagian inti yang selanjutnya adalah bangsal kencana yang merupakan ruang utama dalam keraton yang digunakan untuk menerima tamu penting dan tempat berlangsungnya upacara resmi. Di bangsal kencana inilah Sultan Hamengkubuwono berinteraksi dengan rakyat dan para pejabat atau tamu lainnya. Selanjutnya ada pendopo, yaitu ruang terbuka yang berada di depan keraton dan biasa digunakan untuk penampilan atau pertunjukan seni dengan arsitektur Jawa yang mencerminkan keindahan tradisionalnya. Selanjutnya ada Sasana Wilasa atau Sasana Sekar Jagat, yaitu ruang yang digunakan untuk kegiatan seni dan budaya termasuk pertunjukan wayang kulit dan gamelan. Sasana Wilasa adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Jawa. Lalu selanjutnya atau ruang yang keenam adalah Dalam Agung, merupakan suatu bagian di dalam keraton Jawa yang menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarganya. Dalam ruangan ini atau di dalam Agung disimpan juga berbagai macam pusaka yang bersejarah. Lalu untuk yang terakhir ada Museum Keraton Jawa. Selain sebagai tempat tinggal para sultan dan keluarganya, keraton ini juga berfungsi untuk menyimpan koleksi benda-benda bersejarah, termasuk pakaian adat, senjata tradisional, dan berbagai benda seni yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta. Nah, semua bagian ini mencerminkan perpaduan antara kekuasaan, kebudayaan, dan agama yang menjadi identitas kuat bagi Keraton Yogyakarta. Yang terakhir ada fakta menarik. Keraton Yogyakarta terhubung dengan Tugu Jogja dan Gunung Merapi melalui konsep sumbu filosofis, mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat Jawa. Selain itu, terdapat larangan mengenakan warna merah dan hitam di area istana yang dianggap tidak sopan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi seputar keraton, dan sekarang kita akan langsung lanjut ke destinasi selanjutnya. Ayo.
Hai guys, seneng banget gak sih kita bakal jalan-jalan ke Kampung Kauman. Tapi sebelum kita memulai perjalanan, perkenalkan dulu, aku Jihan dan aku Maitza. Jadi kami di sini sebagai tour guide yang akan memandu kalian di Kampung Kauman. Ya. Oke, langsung aja yuk. Dan terus keseruannya. Yuk. Oke guys, jadi Kampung Kauman ini merupakan salah satu kampung bersejarah yang punya banyak cerita menarik di kota Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini bukan cuma tempat tinggal biasa nih guys, tapi juga saksi perkembangan Islam yang ada di kota Yogyakarta sejak zaman Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, ada yang tahu belum sih kenapa sih namanya Kauman? Belum. Oke, aku akan jelaskan sedikit ya. Jadi nama Kauman ini diambil dari kata kaum yang punya arti itu kelompok masyarakat muslim. Nah, kenapa dinamakan begitu sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, jadi kenapa dinamakan Kampung Kauman? Karena kampung ini dulunya adalah tempat tinggal para ulama, penghulu, dan abdi dalam Keraton Yogyakarta yang tugasnya itu mengurus keagamaan di Yogyakarta. Nah, jadi sejak awal Kampung Kauman ini udah jadi pusat aktivitas Islam yang ada di kota Yogyakarta. Oke, salah satu hal yang unik di sini adalah lorong-lorong yang kita bisa lihat, lorong-lorong yang ada di Kampung Kauman. Nah, ada nih ceritanya kenapa dibikin lorong-lorong ini. Jadi lorong-lorong sempit ini sengaja dibuat untuk alasan keamanan. Jadi kalau ada pihak musuh yang datang itu akan sulit nih cari karena kan lorong-lorongnya sempit. Jadi menyusahkan mereka untuk menyerang di area sini. Dan selain itu juga lorong sempit ini juga mencerminkan nilai kesederhanaan dan kebersamaan masyarakat yang ada di Kampung Kauman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maitza mengenai arsitektur dan batik yang ada di Kampung Kauman. Dadah! Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Jihan, selain arsitektur kampung yang menarik, kehidupan di sini juga kaya dengan tradisinya, di mana warga Kampung Kauman dikenal aktif menjaga tradisi Islam seperti pengajian, perayaan hari besar Islam, dan juga belajar Al-Quran. Nah, saat bulan Ramadan, kampung ini semakin hidup, di mana suasananya ini menjadi ramai dengan kegiatan ibadah dan juga tradisi berbuka puasa bersama. Oh iya, ada lagi yang spesial dari Kampung Kauman, yaitu seni batiknya, di mana kampung ini terkenal sebagai salah satu sentra batik di Yogyakarta. Nah, batik Kauman ini biasanya mempunyai corak yang khas dengan motif-motif sederhana seperti motif geometris dan juga motif-motif tumbuhan yang melambangkan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli batik, di sini tempatnya. Terus yang aku suka dari Kampung Kauman ini adalah bagaimana tradisi lama masih hidup di tengah perkembangan zaman yang ada. Jadi di sini kita nggak cuma belajar sejarah, tetapi juga bisa merasakan suasana masyarakat yang guyup, hangat, dan juga sederhana. Jadi Kampung Kauman ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga untuk warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih, menarik banget kan cerita dari Kauman ini? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa banget untuk tanya ke aku dan juga ke Jihan. Sampai jumpa di tour selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di Titik 0 km Yogyakarta. Nah, ada yang tahu nggak sih sejarah tentang Titik 0 km ini? Nah, Titik 0 km Yogyakarta terletak di Gondomanan, Yogyakarta, yang kerap dikunjungi oleh wisatawan karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan berbagai tempat wisata lainnya. Titik 0 merupakan pusat kota Yogyakarta karena menjadi titik penghubungan jarak dari kota Yogyakarta ke berbagai daerah yang lain. Nah, Titik 0 juga berhubungan dengan perkembangan kota Yogyakarta. Selain menjadi pusat perhitungan jarak, area sekitar Titik 0 juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya. Nah, selain itu di sekitar Titik 0 Yogyakarta terdapat Jalan Malioboro, Pasar Beringharjo, Monumen Serangan Umum 1, Museum Benteng Vredenburg, Taman Pintar, Alun-alun Utara, Keraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Gedung Agung, dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda lainnya seperti Kantor Pos Indonesia,
Bank Indonesia dan Gedung BNI 1946 Yogyakarta. Titik 0 km Yogyakarta berbentuk persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan. Sisi utaranya adalah Margomulyo, bagian dari kawasan Malioboro. Sisi selatan adalah Jalan Pangurakan, jalan utama menuju Keraton. Sedangkan sisi timur adalah Jalan Panembahan Senopati yang merupakan akses menuju kota Yogyakarta dari arah timur, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di sisi barat yang menjadi akses menuju kota Yogyakarta dari arah barat. Di ujung Jalan Pangurakan pada awalnya terdapat sebuah gapura milik keraton yang bernama Gapura Geladak, namun saat ini sudah tidak ada lagi. Bundaran yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda juga sempat diubah menjadi air mancur pada dekade 1970-an. Sebelum akhirnya dibongkar permanen pada pertengahan dekade 1980-an. Pemanfaatan kawasan ini memiliki area pedestrian yang luas dan dilengkapi dengan beberapa kursi taman dan diisi oleh lampu-lampu jalan dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda, menjadikan kawasan ini menjadi salah satu ruang publik dan pusat perekonomian yang dipadati masyarakat dan wisatawan di kota Yogyakarta. Adanya gedung kantor pos saat itu membuat Belanda membangun sebuah bundaran di tengah-tengah persimpangan tersebut. Bundaran inilah yang diyakini sebagai titik 0 km Yogyakarta karena berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah di sekitarnya seperti Sleman dan Bantul. Kawasan ini juga menjadi tempat bermulanya serangan umum 1 Maret 1949, di mana kawasan ini menjadi tempat awal berkumpulnya pasukan Indonesia sebelum akhirnya menyebar untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda dari segala arah. Untuk memperingati terjadinya serangan tersebut, maka dibangun monumen di Komplek Benteng Vredenburg yang terletak pada sisi barat daya kawasan ini. Halo teman-teman semua, aku Mutia. Aku Safira. Jadi kita di sini akan mengajak teman-teman semua untuk mengenali Gedung Agung Yogyakarta. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Istana Negara Yogyakarta atau Gedung Agung. Nah, Gedung Agung ini terletak di pusat keramaian kota nih, tepatnya di ujung selatan Jalan Ahmad Yani yang biasanya dikenal sebagai Jalan Malioboro atau dekat dengan titik 0 Malioboro. Kawasan ini terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Madia, Yogyakarta, yang berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan laut, dan komplek istana ini luasnya 43,585 meter persegi. Sesuai dengan namanya, Gedung Agung ini tempat untuk diterimanya tamu-tamu agung dari Presiden. Gedung Agung juga menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah loh pada masa awal-awal berdirinya Republik Indonesia. Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI dilakukan juga di sini, dan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 46 sampai 49. Gedung ini adalah sebagai tempat kediaman resmi Presiden. Gedung Agung menghadap ke timur, berseberangan dengan Museum Benteng Vredenburg, bekas benteng Belanda. Gedung Agung atau Istana Yogyakarta terdiri atas 6 bangunan utama, yaitu Gedung Agung atau Gedung Utama, kemudian ada Wisma Negara, Wisma Indah Prasta, Wisma Sawo Jajar, Wisma Bumi Retawu, dan Wisma Sabta Prala. Nama 4 wisma terakhir itu masing-masing diambil dari epik Mahabharata. Gedung utama atau bangunan induk kompleks istana ini berbentuk sama seperti ketika selesai dibangun pada tahun 1869. Ruangan utamanya disebut dengan Ruang Garuda dan berfungsi sebagai ruangan resmi untuk menyambut tamu negara atau tamu agung yang lainnya. Di ruangan ini pula lah ketika Kabinet Republik Indonesia dilantik ketika ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Pintu gerbang utama komplek Istana Yogyakarta dijaga oleh 2 patung besar, Dwara Pala yang juga disebut sebagai Kupala. Masing-masing setinggi 2 meter, patung kedua ini berasal dari salah satu tempat di sebelah selatan Candi Kalasan, di depan gedung utama. Di halaman istana berdiri juga sebuah monumen batu andesit setinggi 3,5 meter yang disebut sebagai Dagoba, yang berasal dari desa Cukuwatu di dekat Candi Prambanan. Monumen ini melambangkan kerukunan beragama, yaitu agama Hindu Ciwa dan agama Buddha. Agama Hindu Ciwa melambangkan dengan lingga yang menopang stupa sebagai lambang agama Buddha. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sejarahnya Gedung Agung. Gedung Agung dibangun pada tahun 1824 di masa penjajahan Belanda atas prakarsa Anthony Hendricks, Presiden ke-18 Yogyakarta. Letaknya di sisi barat Benteng Vredenburg yang awalnya merupakan sebuah bangunan tua yang didirikan sejak 1772.
sebelumnya bangunan ini rusak parah, sehingga harus diperbaiki dengan dibangun kembali. Perbaikan dimulai pada tahun 1824 dan sempat terhenti karena Perang Diponegoro. Perbaikan gedung kepresidenan ini dilanjutkan lagi setelah perang di masa Presiden Franz Gradius Hall, dan perbaikan gedung rampung pada tahun 1832. Gedung ini dibangun kembali dan selesai pada tahun 1869. Pada 19 Desember 1927, status administrasi Yogyakarta ditingkatkan menjadi provinsi, sehingga gedung ini berfungsi sebagai kediaman Gubernur Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Pada 6 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, dan Gedung Agung berfungsi sebagai istana kepresidenan untuk Presiden Soekarno. Gedung ini menjadi saksi berbagai macam peristiwa penting, seperti militer dua oleh Belanda yang dilakukan pada 19 Desember 1945. Setelah berpindahnya pemerintahan ke Jakarta pada 28 Desember 1949, Gedung Agung tidak lagi menjadi tempat presiden, tetapi berfungsi sebagai lokasi untuk menerima tamu negara atau acara kenegaraan lain. Jadi itu dia penjelasan mengenai secara singkat Gedung Agung Yogyakarta. Terima kasih sudah menyaksikan.